Yang dulu, rukun kelima itu syarat syariat agama Islam bagi yang mampu. Yang nggak mampu, apakah yang nggak mampu ini akan masuk neraka kalau nggak cium batu betulah? Nggak begitu. Jadi dosa atau tidak, masuk surga atau tidak, habis dosa atau tidak itu tergantung perilaku kita, Bang. Waduh, ini Anda bertentangan lagi dengan ajaran Muhammad nih, Bang. Bang, Iya, menurut ajaran menentang. Muhammad, ini menurut ajaran Muhammad nih, dosa kalian nanti akan ditanggung oleh orang Wahyudi dan Nasrani. Enggak, masalah itu gini, Bang ya. Saya juga masalah mereka nggak percaya juga, lagi dengan Al-Quran. Bukan nggak percaya, saya Islam sejati, Bang. Oke, sebentar saya Islam ya. sejati loh. Oke, sebentar. Ya. Sambil bicara dulu, Bang. Pak Syekh, silakan, Syekh. Ya. Jadi saya begini apa? Sepengetahuan saya benar memang dengan abang sama. Itu hanya sebuah ritual simbolis ya, mencium batu. Yang tetap yang bisa menggugurkan dosa kita ya perilaku kita. Betul kan? Iya, jadi begini Bang siapa saya? Iya. Kalau yang mengelilingi batu Baitullah, mengelilingi apa itu Ka'bah itu, jadi ibaratnya kita ke kebun, ada pondok di situ. Kalau kita pergi ke kebun, kalau nggak dilihat semua di sekitar kebun itu, nggak puas rasanya. Tapi ketika sampai kita ke kiblat kita kelilingi apa itu kiblat kita itu batu Baitullah itu, batu berarti kita ini benar-benar. Tapi coba baca ini dulu, Bang. Tapi coba baca ini dulu, Bang. Coba dibaca dulu nih. Wah, nggak usah Bang, Bang Ides. Sebentar Bang Ides, ya, saya ini dulu, sebentar, sabar. Saya pakai ini saya dulu teman-teman, tunjuk-tunjuknya. Mana baterai ada mantap lagi? Ini HP ini mereknya ini Motorola nih teman-teman nih. Ya, nggak usah Bang Ides, nggak usah. Ini karena saya tahu yang sebenarnya. Nih, lihat ya, sebentar. Nih, saya bacakan ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa neraka. Jadi sebenarnya kalau menurut hadis ini, itu orang-orang Muslim itu nanti dosa-dosanya itu akan ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka itu jadi penebus kalian dari siksa api neraka. Jadi kalau abang bilang dosa akan ini nggak bertentangan dengan ajaran Muhammad, Bang. Bang Ides, tutup dulu itu karena baterai saya udah lemah ya. Biar saya terangkan, Bang Ides. Silakan. Biar saya terangkan dulu ya. Silakan. Tutup dulu yang itu, saya terangkan. Kenapa Yesus dikatakan di akhir zaman turun kembali, ya, bukan berarti nyata di dunia ini, tapi dari langit ketujuh turun ke tingkat bawah, bertugas sebagai gerbang, sebagai pintu. Jadi siapapun di akhir zaman ini yang meninggal itu bertemu dengan yang namanya Yesus atau Isa Al-Masih. Dan beliau, kalau ada orang yang meninggal hidup lagi, masih suri. Bahwa Isa atau Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Bukan akan datang. Yesus atau Isa Al-Masih tidak akan nyata di dunia, tapi bertugas di di gerbang atau di pintu akhirat. Makanya setiap orang berarti tidak datang lagi. Tidak, dia bertugas di gerbang. Berarti gimana dong yang mengatakan bahwa akan datang saatnya Isa akan datang mematahkan salib, membunuh bayi, itu gimana? Enggak begitu Bang. Jadi biar saya terangkan yang sebenarnya maksud saya kan. Kenapa orang Kristen bilang ada orang dalam? Yaitu Bang, orang disebut orang dalam itu orang pintu di akhir zaman. Ini siapa beliau? Itulah Isa Al-Masih atau Yesus. Makin banyak teman-teman ini Gini teman-teman. Karena saya lihat ini satu Islam ditanya A, yang satu bilang B, yang satu lagi bilang C. Bukan begitu Bang. Pertanyaannya sekarang ini. Tapi saya tanya saya dulu, Syekh. Apakah Isa atau Yesus akan datang kembali menurut ajaran agama Islam? Setahu saya bakal datang kembali.
Nah. Setahu saya. Yang Tunggu, satu sama kalian yang yang Bang Wardani bilang nggak datang lagi. biar saya ceritakan dulu biar tahu yang sebenarnya. Disebut turunnya di akhir zaman itu Isa atau Yesus dari langit ketujuh turun ke tingkat bawah, ditugaskan sebagai gerbang pintu. Makanya Iya, berarti datang lagi nggak ke dunia? nggak nyata, enggak. Wah, Ada yang didepankan di dunia ini. memang berat kalau udah kayak begini caranya, saudara-saudara. Iya. Ini semakin jelaslah bahwa Al-Quran kitab yang menjelaskan, saking jelasnya dua orang Islam pendapatnya ada 4. Ini gimana nih? Ya yang makanya saya ceritakan dulu biar jangan dipotong dulu kan, maksud saya kan seperti itu kan. Dimaksud di Alkitab dengan kitab Injil dengan Al-Quran itu turun lagi di akhir zaman, turun dari langit ketujuh, bertugas di gerbang. Ya, di pintu. Ini hadis mana lagi itu Bang? Sebentar Bang. Enggak, Ini apa ini ngomong saya- di gerbang begini, ntar Tunggu gerbangnya dulu, ada Bang, tunggu, Bang. Jangan potong dulu, Bang. Ini Tunggu dulu, apa? Bang. Kayaknya banyak arangnya nih Bang. Jangan-jangan Biar apa saya penafsir jelaskan, mimpi. Bang. Biar saya jelaskan, Bang. Makanya itu setiap orang yang mati suri pasti ketemu dengan beliau. Wah, Pasti ketemu. Tambah. Bro, gimana kira-kira? Bisa ditelepon dulu? Apakah nampak-nampaknya ini ada? Sebentar, sabar Bang ya. Kadang-kadang saya bercanda Bang. Bisa jadi ada pasien yang Enggak, Bang. kemarin dokter nggak berhitung. Enggak, 1, Bang. 2, pasien ya. Mungkin ada yang lalu Karena saya tahu sabar tuh Bang. sebenarnya, Biar saya Bang. tanya dulu Rijal Motor. Bro Rijal Motor, saya tanya sama ini Syekh Al-Banjari, katanya Isa akan datang atau Yesus akan datang. Terus menurut Bang Wardani katanya Isa datang tapi cuma nyantol aja di jendela langit katanya. Wah, apa itu? Terus menurut agama Islam sebenarnya Rijal, Isa atau Yesus akan datang? Des. Nggak kau simak lagi, Des, aku bilang. Kau ketawa lah kau dulu. Saya udah Begini. bosan. Saya udah bosan sekarang. Coba, menurut agama Islam Isa akan datang lagi nggak? Orang-orang yang pintar, orang-orang yang mempunyai akal dan mempunyai otak dan pikiran, maka dia tidak akan bertanya kepada burung bangau cara berburu. Begitu, Des. Maka tanyakanlah sesuatu itu kepada Jadi Isa akan datang lagi nggak, Rijal? Buset, ini ternyata pasien yang lepas nih Rijal. Udah, saya turunkan dulu Rijal nih, pasien lepas nih Rijal nih. Aduh, kirain dia dokternya, ternyata dia pasien. Jadi begitu Bang Ides, saya terangkan, saya kan Islam, Bang Ides orang apa Nasrani atau Kristen ya. Jadi kita tunggu aja sampai kiamat apakah turun apa enggak nyata apa enggak di dunia. Tapi Kita penjelasan perlu saya sampai kiamat, secara Bang. begitu. Kita Bang. kan perlu mengadakan di sini dialog interaktif, kita gunakan akal, pikiran, nalar kita. Makanya ada satu jargon yang saya katakan iman yang bernalar. Gitu loh Bang, iman yang bernalar bukan iman buta Bang. Saya nggak senang iman yang buta itu. Ya, tapi sekarang iman begini. yang bernalar. Sebentar dulu Bang. Sekarang sebentar. begini Bang. Ya. Saya ngomong dulu. Kenapa silakan. orang Kristen bilang tenang aja, orang Kristen punya orang dalam. Siapa orang dalam itu? Orang dalam maksudnya gimana? Ya itulah yang di pintu itu Yesus atau Isa Al-Masih itu, Bang. Orang dalam maksudnya gimana sih Bang? Iya, saya pernah juga lihat apa ceramah apa orang-orang Kristen tuh ceramah apa namanya itu. Tenang, orang Kristen ada orang dalam. Ya itu orang pintu Bang di akhir zaman ini bertugas di gerbang itu. Yang ditanyakan bukan itu Bang, yang ditanyakan apakah Isa itu akan datang. Coba kita undang satu muslim lagi ya. Kita undang satu muslim lagi. Ada Enyeme Store. Oke, Enyeme. Kalau turun Bang, Sebentar Bang, kalau sabar Bang. turun, Kita undang dulu muslim kalau yang saya lain, turun ya. sendiri baterai saya ngedrop ya karena saya di gunung ini susah ngecas ya. Oke. Ya, Enyeme Store muslim Bang. Ya, Enyeme. muslim. Oke, silakan nyalakan kamera Bang. Halo? Ya, halo. Oke, Enyeme Store. Ini kamera Anda kemana? Oh iya, Ya. gimana? Menurut agama Islam itu sebenarnya Isa itu akan datang kembali nggak?
Datang pasti. Oh, yang satu bilang datang, yang satu bilang nggak datang. Nggak datang secara nyata, Datang nanti untuk menjelaskan kepada umat yang ada di seluruh dunia bahwa yang patut disembah hanyalah Allah. Tuh kan? Yang satu ngomong, Untuk meluruskan yang satu nanti. ngomong ngarang, yang satu secara ngomong enggak, Bang berhalusinasi, Ides. yang satu ngomong. Enggak, saya terangkan dulu. Makin nampak Datangnya apa kejelasan secara agama Islam, nyata? saudara-saudara. Apa secara nyata apa secara gaib? Karena kalau dibilang Isa itu datangnya bukan mau bilang yang layak disembah hanya Allah. Ini juga yang datang ini ini bukan ngarang juga. Untuk membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu benar yang Nggak dibilang Nabi ada Muhammad. gitu, salah. Ada seperti itu. Hadisnya Nanti. bunyinya Isa itu akan datang satu untuk mematahkan salib, dua untuk membunuh babi, yang ketiga untuk membebaskan membebaskan masyarakat dari pajak. lalu Itu Nanti Jadi- di akhir zaman lu ngarang Nabi semua Isa akan kalian menjadi ini. enggak, imam bagi tunggu dulu, seluruh Ides. umat muslim. Ada yang terakhir Bang Ides. Untuk mencapai Ya tunggu dulu, saya terangkan dulu. Nanti Karena akan dulu, menjadi imam sholat. pada saat- Aduh, karena dulu moksa, ya. Kalau kayak begini Moksa. sebentar, saya turunkan Kan dulu dulu satu dah. moksa kan jadi. Sebentar, saya turunkan Jadi dulu maksud Syekh saya dulu. kan- Sebentar, saya turunkan dulu sebentar. Saya turunkan dulu ya saya. Oke, karena saya sudah lama di sini. Tunggu dulu. Saya mau berkata silakan, dulu ya, silakan. tunggu bentar. Ya. Bang gini ya, masalah hadis, ada Quran, ada hadis. Hadis itu seluruh hadis, kalau nggak salah ada 132.542. Hadis itu boleh diterima asal tidak bertentangan dengan Quran. Abang mengerti nggak? Hadis itu boleh diterima dari 132.454. Di mana itu ayatnya yang bilang hadis boleh diterima kalau tidak bertentangan dengan Quran? Ayatnya mana? Ini orang Muslim saya lihat tukang ngarang loh. Kenapa? Semuanya ngarang gitu. Kenapa? Jadi hadis itu boleh diterima, ya boleh diterima ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran gitu. Karena Oke, gini, walaupun Muhammad ngomong itu benar-benar perkataan Muhammad, tapi kalau bertentangan dengan Quran berarti harus ditolak. ya jelas. Karena kan yang qot'i itu, yang paten itu Quran. Contoh gini, ada nggak di Quran yang menghapus dosa selain Allah? Seperti batu, nggak ada kan? Itu hanya hadis ya. Dan perlu diketahui, hadis itu ditulisnya 200 tahun setelah baginda Nabi Muhammad meninggal. Era Berarti intinya Abbasiyah. Anda mau mengatakan bahwa hadis itu hanyalah berisi akal-akalan gitu ya? Bisa jadi. Tuh makin ngeri lagi. Hadis. Gini bang, hadis ditulis 200 tahun ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal. Ya, bisakah orang dengan jelas orang menuliskan bahwa baginda Nabi seperti ini, sedangkan udah 200 tahun yang lalu meninggal, tidak ada. Itu logikanya ke situ Nah ya. itu kan yang tambahan itu kan ada Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, itu kan ada tambahan juga gitu. Oke, menurut Anda motivasi mereka membuat hadis-hadis itu apa? Menarik, mungkin untuk menarik. Enggak, begini. Jadi kalau Nabi Muhammad dulu kan hanya berapa yang disampaikan oleh beliau dulu kan. Makanya itu didengar oleh para sahabatnya, itu dicatat. Terus itu dikumpulkan semua. Tapi kalau untuk 30 juz itu ya kemungkinan iya benar gitu kan. Tapi Oke, baik, intinya Muslim mungkin sudah lebih meragukan daripada itu. hadisnya. Intinya, walaupun hadis itu adalah kitab yang bisa dikatakan kitab yang menurut kalian itu ada kemungkinan bohong-bohong, tapi hadis itulah justru yang digunakan untuk menjelaskan agama Islam. Luar biasa. Oke, saya turunkan dulu ya Syekh ya, karena saya sudah lebih awal biar kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Nah ini tadi ada mau menyampaikan sesuatu. Oke, sabar dulu ya Wardani ya, kita kasih kesempatan dulu. Terima kasih sudah. Oke, Enyeme, tadi Anda ingin menampilkan sesuatu di layar, silakan. Ya, kalau
Nabi Isa nanti turun itu ada di Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 51. Silakan dibuka. Nggak ada Al-Zukhruf bang, Az-Zukhruf bukan Al-Zukhruf. Aduh parah. Az-Zukhruf ayat 61. Oke, begini. Tadi Anda menunjukkan di situ Isa itu akan datang tujuannya buat apa? Ya itu tadi untuk mematahkan salib termasuk. Mematahkan Dan salib, menegakkan lalu syariat Islam kembali. coba dibaca saja ayatnya yuk. Saya baca artinya ya. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu. Dan itulah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Oke, baik. Jadi Anda Isa akan datang kembali. Berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi yang diutus terakhir itu Nabi Muhammad. Dan nanti Nabi Isa itu akan memperjelas. Buset. Ini gimana nih? Setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Loh kan dulu Isa sudah pernah turun. Kemudian Sebentar. ajarannya. Setelah Muhammad kan sudah meninggal nih. Ya. Akan datang lagi nabi nggak? Iya tapi Nabi itu sudah pernah turun dulu. Ya, akan datang lagi nabi nggak? Nggak ada Nabi lagi terakhir Nabi Tadi Muhammad. katanya Isa datang gimana? Iya tapi bukan sebagai Nabi setelah Sebagai apa? Muhammad. Tapi itu Nabi sebelum Nabi Muhammad dulu yang telah Sebentar, diangkat oleh Allah ke langit. Isa datang bukan sebagai nabi. Loh, dulu Nabi dia. Aduh, pusing saya ini. Enggak, dia datang sebagai nabi enggak? Sebagai imam nanti. Imam Bukan sebagai akan nabi. mengimami seluruh Sebentar, umat dia di bukan dunia sebagai ini. nabi. Bukan. Udah pensiun berarti. Bukan pensiun. Loh, gimana tapi sih? Pembendaran apa Katanya yang dia bukan disampaikan nabi Nabi lagi, berarti udah Muhammad. pensiun. Makin berat agama Islam, saudara-saudara. Makin dipelajari, makin berat, saudara-saudara. Coba. Jadi nanti Isa itu Sebentar akan nih, menjadi saya saksi, kasih backgroundnya. Pak Ini Edis. saya teringat dengan diskusi saya beberapa waktu yang lalu nih teman-teman. Ini Ini di sampai surat sekarang ini. An-Nisa ada. Surat An-Nisa. Sebentar, sampai ayat sekarang ini 159. masih menjadi misteri nih. Kalau Surat Muhammad An-Nisa. nabi terakhir, Surat An-Nisa. kenapa malah yang datang malah Isa? Ah ini sampai sekarang belum terpecahkan. Konon Surat kabarnya, An-Nisa ayat 159. konon kabarnya nih, Coba konon buka. kabarnya nih, Muslim sampai sekarang masih ragu-ragu. Ya silakan. Coba An-Nisa. dibuka surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 159. Sebelum ke sana dulu, Isa akan datang bukan sebagai Iya. nabi, Sebagai saksi nanti. bukan sebagai nabi. Sebagai saksi. Bahwa Berarti Nabi dia udah Muhammad pensiun. itu benar. Udah pensiun jadi nabi. Ya nggak ada namanya Nabi pensiun. Gimana sih? Aduh, makin pusing. Oke, coba kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu dah. Sakit kepala saya ini. Aduh.